Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti dari kelas 2B Politeknik Kesehatan Mataram dengan NIM P0713121081. Jadi, pembentukan video ini semata-mata untuk pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dimana saya memilih tema Negara dan Konstitusi. Negara dan Konstitusi. Negara dan konstitusi itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga disadarkan atau didasarkan pada suatu konstitusi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan konstitusional. Untuk dapat dikatakan ideal sebagai secara ideal, negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri konstitusionalisme. Negara sendiri itu merupakan suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat dan pemerintahan. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak rakyat yang menjalankan kekuasaannya. Pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Mengapa perlu dibatasi? Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sehingga kekuasaan pemerintah dan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegahnya dari penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan yang menyandangkan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Gagasan bahwa pemerintah merupakan kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan dan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas memerintah. Pembatasan yang dimaksud di sini yaitu termasuk dalam konstitusi. Seperti pada tema kita pada kali ini. Konstitusi negara itu merupakan, menurut Hermann Heller, itu merupakan dalam pengertian politiknya nih, politik sosiologis, konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Sedangkan konstitusi toknya itu merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung makna yuridis. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu konstitusi. Dan konstitusi menurut Prayudi Atmodudirjo, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember, Undang-Undang 1945 periode 27 hingga 17 Agustus 1950, UUD RIS periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli, UUD S 1950 periode 5 hingga sekarang sudah 4 kali diamandemen, 1999, 2000, 2001, dan 2002. 2002 maksud saya. Hasil sejarah dan proses perjuangan dari bangsa yang bersangkutan, rumusan dari filsafah, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa, cerminan dari jiwa-jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.